Update dunia kripto 5 Januari 2022 ya. Nah, jadi seperti biasa kita rekap dulu. Ini saya agak deketin mic-nya karena katanya ada yang bilang kurang jelas suara saya. Oke. Jadi ini saya rekap dulu kemarin ya. Itu kalau kita analisanya bakal naik terus turun. Ini kurang lebih mirip ya, walaupun ada kenaikan yang memang cukup signifikan di malam menuju malam sepertinya ya. Tapi setelah itu juga dibanting lagi. Ya, tapi kita sudah antisipasi lah. Jadi ini sejauh ini akurat ya untuk yang kemarin. Nah, untuk yang BTCD kita coba lihat dominance. Oke. Nah, itu saya melihatnya kemarin itu memang agak sideways terus naik. Nah, ternyata memang penurunannya itu saya eh, nggak berharap atau nggak expect sampai segini gitu ya. Jadi penurunannya cukup tinggi gitu. Walaupun sebenarnya polanya tetap sama, tapi penurunannya lumayan tinggi. Jadi makanya kemarin pun sempat saya share bahwa ini sudah altcoin month gitu ya. Kalau kita lihat di sini, itu mungkin ada perubahan, karena saya cek terakhir itu ada pengurangan, yaitu berubah-berubah terus ya karena dia update. Kalau altcoin season sih belum. Nah, kalau altcoin month atau bulan altcoin, nah itu 73. Itu udah mendekati ke 75. Nah, kalau kemarin itu sempat 80 ya. Jadi apa namanya ya bisa dikatakan kita makanya banyak altcoin yang juga masih oke gitu, malahan ada yang tetap naik walaupun BTC ngedam gitu ya. Nah, seperti biasa kita ini dulu apa namanya screening berita dulu. Tapi yang paling penting sebelum saya lupa itu kita akan membahas mengenai The Fed. Nah, jadi apa namanya pagi subuh ya, subuh nanti gitu tanggal 6 di jam 2 gitu. Nah, itu apa namanya akan ada hasil rapat FOMC gitu ya. Jadi itu hasil rapat yang biasanya ya inilah apa namanya membuat volatilitas di market juga, bukan hanya di kripto, di saham, di tempat lain juga sama gitu ya. Nah, sekarang ekspektasinya seperti apa? Nah, saya akan bicara lebih banyak ke sana dulu ya. Jadi misalnya saya share pakai sebentar. Nah, pakai apa namanya whiteboard ya. Jadi kira-kira begini, banyak yang belum mengerti mengenai tapering ya. Saya simplify aja ya, jadi buat sederhana aja ini. Misalnya ini pemerintah deh, pemerintah Amerika ya. Nah, terus di sini itu ada the Fed. Nah, terus nanti di sini ada bank. Nah, jadi kira-kira biasanya itu dari pemerintah. Nah, yang kita namanya tapering itu adalah kalau misalnya dari apa namanya pemerintah issue bonds gitu ya, mereka apa namanya menerbitkan bonds atau surat hutang, terus the Fed yang beli bondsnya. Ini saya agak bingung juga pakainya bagaimana ini. Tapi cobalah. Nah, the Fed yang beli gitu ya. Nah, ini namanya tapering karena dia mau apa namanya menstimulus pemerintah gitu. Nah, The Fed dapat uangnya dari mana? Ya dia dari ngeprint, dia cetak uang gitu. Jadi central bank ini bisa cetak uang gitu ya. Nah, dia cetak uang, terus dia beli surat utangnya. Nah, kalau sudah beli berarti kan The Fed punya bonds sekarang ya. Di sini bonds-nya ya. Bonds-nya di sini. Nah, terus berarti uangnya di pemerintah kasih ke bank, terus juga dia menstimulus dengan harapan bank-bank ini akan kasih ke kita ini, ke anggap aja retail lah ya. Nah, terus sekarang karena memang katanya itu apa namanya bukan pemerintah, tapi ekonomi sudah bagus gitu ya. Jadi
mereka itu mau mengurangi gitu. Jadi mengurangi, biasanya misalnya beli bonds-nya berapa miliar dolar, sekarang dikurangi sampai 0 nantinya. Itu diharapkan sampai ke bulan Maret gitu. Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalnya memang ini di stop gitu, ini di stop, berarti kan semua stop nih. Nah, berarti uang di retail nantinya akan berkurang kalau dari segi sini. Tapi ya nggak apa-apa toh, karena ekonomi sudah berjalan, sudah bagus. Kalau kemarin tuh karena corona segala macam, jadi harus distimulus. Nah, ini namanya tapering off. Jadi mereka mengurangi pembelian bonds ini. Nah, sekarang saya baru dengar bahwa mereka ini selain mau tapering off ini, mereka mau sebaliknya sekarang menjual bonds. Nah, jadi bonds yang mereka miliki ini mereka mau jual ke pemerintah. Jadi kebalik gitu. Ini belum ya, ini masih wacana, tapi ada tapering off ini kan sudah pasti kalau sejauh ini. Nah, tapi ada wacana juga mereka mau ngejual ini. Nah, itu berarti uangnya kan nanti dari pemerintah justru ke the Fed gitu, bukan ke arah retail. Nah, ini yang mungkin buat kemarin itu kepanikan di stock market gitu ya, dan juga di kripto lah, makanya dari 47.500 itu langsung dropnya gila-gilaan. Padahal di awal itu kenaikan itu cukup bagus gitu ya, dari stok pun naiknya itu all time high kalau nggak salah, stok Amerika, saham Amerika. Makanya saya ada info juga di VIP. Nah, ini sepertinya saham Amerika pembukaannya bagus, openingnya gitu ya. Nah, tapi sebelum buka itu saya juga sudah sempat sampaikan bahwa bond yield itu bukan bond yield, tapi treasury yield, 10-year treasury itu naik gitu, naik tinggi. Nah, itu biasanya melihat korelasi, kalau itu naik berarti high risk aset seperti saham sama kripto itu pasti turun gitu. Nah, anehnya begitu market opening itu naik gitu ya. Jadi saham naik gitu, kripto juga naik sampai kemarin tuh berapa? 47,5 ya kalau nggak salah. Nah, setelah itu baru turun lagi gitu ya. Turunnya itu dropnya gila-gilaan. Kalau di stock market lebih bahaya lagi sih. Penurunannya ada sampai 8%. Kalau di saham itu ya cukup lumayan ya kalau sampai 8%-an begitu. Nah, kira-kira ini saya harapkan jelas ya. Jadi ini alasannya mengapa market sedikit panik. Nah, nanti jam 2 subuh besok berarti, nah yang diharapkan itu bakal ini dulu nih. Jadi bonds ini dulu yang berkurangi. Jadi ada kepanikan nggak? Walaupun sudah sesuai ekspektasi sih sebenarnya. Kecuali ada perubahan keputusan apa ya. Nah, itu nggak tahu. Mengapa ini semua terjadi atau ada wacana yang bonds ini untuk dijual balik gitu ya istilahnya, itu karena dilihat sepertinya Omikron ini tidak terlalu berdampak gitu ke ekonomi sejauh ini loh ya. Nah, jadi mungkin ada relief, ada kelegaan sendiri gitu. Jadi mau dibalikan situasinya mumpung ekonomi lagi oke, kira-kira begitu. Nah, kita kembali lagi ke berita. Sebentar, saya ini dulu ya, rubah dulu. Nah, kira-kira itu ya. Jadi nanti apalagi subuh, saya rasa memang pasti ada volatilitas yang cukup kenceng lah ya, naik turunnya mungkin. Jadi kalau menurut saya untuk hari ini, kalau mau nge-swing itu agak ngeri sebenarnya. Ya, kalau spot oke lah. Karena kita lihat tadi dominasi juga sudah sangat turun ya, walaupun ini sepertinya kembali ke arah naik ya. Nanti kita cek lagi lah secara teknikal ya. Nah, tapi kalau dari ini dari isu The Fed ini ya pastinya ada volatilitas, terutama nanti setelah pengumuman itu ya. Walaupun sesuai ekspektasi, tetap aja market ini kadang panik gitu. Jadi kalau nge-swing, apalagi kalau pakai futures gitu ya hati-hati aja. Kalau spot sih oke lah,
mungkin karena bisa hold aja. Kalau futures kan ada potensi liquid segala macam, jadi ya lebih hati-hati deh. Nah, terus ini dari berita dari Cointelegraph yang tadi The Fed itu semoga sudah jelas ya. Itu saya sangat menyederhanakan sekali. Nah, jadi di sini itu apa namanya dikatakan bahwa 3/4 supply Bitcoin itu sekarang nggak liquid. Nah, nggak liquid itu berarti apa? Nggak liquid itu artinya dari sini nih. Berarti ketika BTC ditransfer ke wallet dan itu nggak pernah apa namanya nggak pernah dipakai atau nggak pernah ditransfer balik ke exchange, dijual segala macam. Jadi memang nggak liquid gitu. Orang beli, simpen, taruh, sudah dilupakan. Nah, itu sekarang sudah 76% dari total semua supply Bitcoin 21 juta ya. Kalau dilihat dari apa namanya chartnya, itu memang illiquidnya itu naiknya tinggi sekali, naiknya cukup tinggi ya 76% ini. Nah, kalau sedangkan untuk liquidnya itu ya turun pastinya ya, ya ini memang karena sama 100% totalnya gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya berarti banyak memang orang yang masih optimis gitu ya, walaupun mungkin mereka cuman ya buy and hold, udah nggak peduli, nggak lihat posisi lagi seperti apa gitu, pokoknya memang long term holder gitu. Nah, jadi ini kalau diartikan dari Glassnode ini ya, long term holders ini stop spending atau nggak selling lagi. Nah, atau bukan hanya jadi holders, malahan jadi accumulators. Jadi malah mengakumulasi terus ya. Nah, kita lihat pun akumulasinya kadang kan kita lihat per hari itu. Jadi ada naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi mereka nggak jual. Karena kita lihat kalau whale inflow ke exchange itu bisa dicek deh dalam beberapa hari saya sudah sering update ini, selalu saya bilang flat. Jadi begini terus ya. Nah, jadi whales itu memang nggak deposit. Ya ada kadang hari-hari tertentu ya, nah, tapi cenderung flat. Jadi lebih banyaknya ke akumulasi. Walaupun akumulasinya naik turun begini. Nah, gitu. Tapi tetap akumulasi gitu kan ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau dilihat dari sini tentu bullish ya. Nah, sekarang kita cek yang lain. Misalnya ini sama persis seperti kemarin. Seperti nggak ada update atau belum ke ini, coba sebentar ya. Nah, ini ada dari Vitalik bilang kalau perkembangan Ethereum itu sudah 50%. Ini saya sering lihat ya, beberapa hari ini terutama ETH ini sepertinya sedang di apa namanya kayak bukan di pom-pom tapi sering banget pemberitaannya, wah bakal 10.000 lah, bakal 5.000 lah segala macam. Padahal kalau lihat apa namanya kenaikan penurunannya ya segitu-segitu aja ya mengikuti BTC sejauh ini. Malahan ada yang bilang ini ETH bakal ngeflip kalau ngeflip BTC, menggantikan BTC ketika development-nya selesai gitu. Jadi apakah saatnya untuk serok ETH? Ya, silakan dipertimbangkan sendiri. Nah, terus Solana ini ada apa? Kena ada network incident katanya. Jadi ada apa? Ya kayak technical issue lah ya. Nggak perlu itu kemarin sih sebenarnya. Ren katanya harganya ada resiko 50% drop. Waduh. Nggak tahu lah itu, baca sendirilah bagi yang holder Ren ya. Oke, sepertinya nggak begitu banyak. Nah, ini yang saya bilang tadi, analisa katanya ETH bisa 5.000, malahan di kuartal 1 ini. Waduh. Oke, sekarang kita cek yang ini sih, ini menarik. Altcoin turn bullish. Ya, memang ini seperti saya bilang altcoin month tadi ya. Nah, malahan kalau kita lihat ini top 7 coins, oke. Oh, ini dia cerita tentang top 7 coins-nya ya, nggak perlu lah. Nah, jadi intinya itu yang tadi kalau misalnya memang apa namanya
untuk altcoin bulan altcoin itu artinya apa? Jadi misalnya kalau itu indeksnya 75 berarti dalam 30 hari ini apa namanya 75% dari top 50 koin gitu ya. Itu performance-nya lebih tinggi daripada Bitcoin gitu. Nah, coba supaya lebih jelas ya. Nah, ini contohnya ya. Ini dari altcoin index. Nah, kalau bulan altcoin tadi kan 73, berarti nah ini kalau kita lihat dari penjelasannya, 75% dari top 50 koin itu perform better. Berarti memang lebih kenaikannya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini 75%. Nah, gitu. Kalau misalnya indeksnya 75 gitu. Dan itu dihitung 90 hari kalau untuk alt season, tapi kalau untuk altcoin month ya pasti dihitungnya 30 hari gitu ya. Itu tidak termasuk tentu stable coin ya dan asset backed tokens, WBTC segala macam itu. Nah, ini apa namanya stable coin ya, Tether, DAI segala macam itu nggak masuk. Ya wajar lah karena kan nggak ada nggak ada kenaikan penurunan yang signifikan kalau dari mereka gitu ya. Nah, jadi kira-kira apa namanya memang masih bisa altcoin, beberapa altcoin itu manggung gitu. Walaupun kemarin itu sempat 80, hari ini 73 gitu ya, itu berubah-berubah terus indeksnya itu wajar. Nah, tapi ya bisa bisa jadi inilah apa namanya menjadi pertimbangan kita untuk masuk lebih kepada altcoin daripada BTC untuk sekarang gitu ya posisinya. Nah, terus kita lihat seperti biasa first mover. Oh, sorry, ini dari tanggal 4 ini kayaknya belum ke refresh. Yang Cointelegraph tadi berarti kira-kira ini bullish ya. Dari ETH juga oke, ya Solana ini kurang bagus. Ini naik, ini bullish maksudnya cost of our government holds crypto mining. Ini jelek juga nih, bearish juga. Jadi lebih kepada apa namanya netral sih ya kalau saya lihat dari narasi beritanya. Ada bullish, ada bearish gitu. Jadi bearish tapi lebih kepada salah satu-satu koinnya ya, misalnya Solana, ini bicara tentang run gitu. Jadi bisa dibilang netral ke bullish lah kalau untuk keseluruhan apa namanya kripto. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, ini Goldman Sachs bilang 100.000 valued apa OpenSea lumayan tinggi 13,3 M. Nah, oke, CoinDesk join. Oke, berarti kalau ini kelihatannya kalau saya baca sedikit screening sedikit ini lebih kepada bullish ya. Nah, ini ada apa namanya sedikit berita jelek yang di sini ETF spot itu di delay lagi apa keputusannya oleh SEC. Nah, ini kita coba lihat dari analisa analis gitu dari CoinDesk ini. Banyak yang pakai ini ya moving average. Nah, ini orang masih tunggu, ini sepertinya mirip yang kemarin sih ya. Mungkin masih menunggu di support kira-kira 44 sampai 45 lah. Karena juga melihat RSI-nya belum oversold banget gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin masih wait and see. Gitu kira-kira. Oke. Untuk berita berarti narasinya saya lihat lebih ke arah netral ke bullish ya sejauh ini untuk berita. Terus kalau seperti biasa kita lihat fear and greed naik 1 poin, masih extreme fear. Ya ini bisa dikatakan netral lah, nggak bisa bilang bullish walaupun naik 1 poin ya. On-chain masih bearish. Nah, pengaruh on-chain ini juga terpengaruh oleh yang mungkin illiquid tadi ya. Jadi banyak kan
yang memang di network Bitcoin ini ya memang mereka hold aja. Jadi makanya kita sering banget lihat ini bearish terus. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak pergerakan yang signifikan. Kalau untuk open interest dan funding rate, nah ini bagus, bullish ya. Kalau open interest-nya naik, terus juga funding rate naik, itu trennya. Nah, kalau LTH SOPR ini memang ini yang saya bilang tadi long term holder, mereka nggak TP gitu. Jadi memang masih posisi flat terus ya. Ada lah memang ini waktu kenaikan seperti ini gitu ya. Waktu agak euforia dikit di sini, nah mereka TP. Tapi itu pun kan hanya segelintir gitu. Jadi ini bullish sejauh ini ya. Kalau kita lihat whale flow, apakah mereka mengakumulasi lagi? Kita cek. Kalau daily nggak begitu kelihatan, walaupun trennya naik. Kalau per jam, wah, sangat volatil ya. Ini kenaikan, terus ini lebih ke arah sudah turun ya mulai agak naik lagi. Kalau dibandingkan kemarin sih memang ini masih lebih bagus ya, netral ke bullish lah. Jadi sejauh ini bagus sepertinya, bullish banyak kita lihat bullish ya. Coba kita lihat dari sini. Whale inflow. Nah, ini yang saya bilang. Flat terus gitu ya, adalah kenaikan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi nggak banyak gitu. Jadi whales ini nggak masukin ke exchange, which is good gitu ya. Nah, kalau all exchange reserve ini juga flat, sempat turun. Sini ya, turun tapi agak ya ini flat lah kita bisa bilang. Berarti lebih ke arah netral ke bullish ya sejauh ini. Oke, kita lihat sekarang BTC posisi 46478. Oke, ini kita hapus dulu ya. Sebenarnya range BTC itu kecil sekali sih sejauh ini. Coba kita lihat preset dulu seperti biasa. 1 hari sell, 4 jam juga, 1 jam juga, 1 jam sudah mulai perubahan. 15 menit ada juga perubahan. Nah, mungkin berarti ada kenaikan di jam-jam Asia ke Eropa ini ya. Eropa itu jam 2 kalau nggak salah. Jadi mungkin ada kenaikan lah. Karena kita lihatnya arah bullish, mungkin mirip seperti kemarin menurut saya. Sampai sini. Nah, nanti malam itu kemungkinan bisa segini lah. Sorry. Ini mungkin agak naik, agak tinggi juga nih. Saya bisa kira-kira mungkin segini. Nah, kira-kira begini ya. Mengapa? Karena bullish. Mirip pattern-nya seperti kemarin. Dan bearish ketika nanti ya The Fed mengeluarkan pengumuman gitu. Jadi mungkin subuh gitu ya. Jadi masih ada inilah ini mungkin agak ke bawah. Ini saya lihat mengapa bullish karena dari tadi ya, dari narasi berita trigger-triggernya, indikatornya juga sudah mulai perlahan mengarah ke bullish. Jadi saya lihat apalagi kalau biasanya kita sudah mengalami dump yang cukup parah, itu biasanya kenaikan itu lebih cepat gitu kalau untuk di kripto. Tapi ya sangat disayangkan nanti ada pengumuman The Fed itu, jadi saya rasa mungkin bakal turun lagi. Nah, semoga memang sesuai ekspektasi ya. Walaupun kalau trading di pengumuman ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Kalau misalnya memang tiba-tiba mereka bilang nggak jadi tapering, wah itu bisa terbang lagi itu. Cuman sejauh ini kalau ekspektasi dari kita sih memang mengharapkan ya tapering ya. Jadi memang tapering off. Saya suka ngomong tapering dong. Oke, jadi kira-kira begini ya untuk BTC. Terus kalau untuk BTC
ini oke, saya hapus dulu polanya. Ini sudah mulai naik, tapi perlahan saya rasa itu akan turun lagi. Ini mungkin mengarah ke resisten, turun, tapi memang lebih cenderung naik sih. Sini, naik saya agak tinggi karena kalau misalnya nanti yang jam 2 itu the Fed itu ini apa volatilitasnya pasti naik, ya dominance-nya pasti juga lumayan tinggi menurut saya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya analisa simpel saya untuk hari ini. Semoga membantu dan tetap hati-hati ya, stay safe di market dan apa namanya, terutama jam 2 nanti kalau yang nggak mau begadang ya udahlah scalping aja hari ini gitu ya. Saya pun di VIP itu scalping belakangan ini kebanyakan. Jadi nggak pusing gitu. Karena bayangin aja kemarin pun banyak yang sudah wah kalau saya sih biasanya malam saya agak stop gitu ya apa namanya trading. Karena malam itu lebih volatil. Jam Amrik itu kan jam 7 forex, 8.30 itu saham openingnya. Jadi itu aktif-aktifnya gitu ya. Jadi makanya kemarin itu saya udah stop trading. Wah, tapi naik kan. Wah, ini banyak yang bilang wah sayang sekali ya. Dan juga kemarin saya padahal mengharapkan turun gitu ya. Kalau dari yang tadi itu kan ya. Wah, berarti salah analisa atau apa. Tapi saya apa namanya diam aja. Saya lihat aja nanti maksud saya gitu loh. Karena memang volatilitas di jam Amrik itu gede karena mereka apa namanya terpengaruh oleh dolar dan mereka juga cukup aktif ya, trading volume juga besar gitu. Belum lagi news-news yang mungkin kita agak telat dapet gitu. Jadi kayak The Fed kemarin itu kan jadi ya ngeri gitu kalau untuk malam. Jadi hati-hati deh kalau misalnya apalagi kalau kita mau tidur gitu ya, ya jangan ditinggal lah. Untuk futures terutama, kalau untuk spot ya oke. Oke, mungkin kira-kira begitu ya untuk hari ini. Semoga membantu dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya. Bagi yang teman-teman yang baru juga bisa hidupkan lonceng notifikasi gitu ya. Jadi setiap saya post analisa ya mungkin bisa teman-teman langsung mendengarkan gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga hari ini cuan ya. Bye.